sampai di pandang pekuburan di dalam negeri Gawang itu sejak mulainya kita menggaji sejak zaman prasejarah situ. Bahasa di zaman prasejarah dulunya kan orang perpindahan penduduk setempat ke tempat yang lainnya untuk pelaksanaan hidupnya. Maka terjadilah satu perkumpulan penduduk yang disebut dalam bahasa Minang yaitu Tarata. Tarata tentunya bermukim dan berkembang biak di suatu tempat itu Tarata. Kebetulan di negara Gawangku ada Tarata. Kemudian lah berkembang di sini tentu ada hidup tentu ada mati. Kalau mati tentu terjadilah pandang pekuburan. Pandang pekuburan biasanya berkubur tidak jauh dari rumah. Maka pandang pekuburan tadi dinamakan jirek. Sejak sinilah mulainya berkembang. Mungkin terjadinya sebelum ada pesan syarat, yaitu sejak ada pesan lalu di depan itu mungkin. Karena apa? Karena alum ado orang tu beragama, tapi paham Muslim mungkin barangkali ado. Setelah masuk agama barulah nampak ada pesan syarat pesan kita. Kemudian membudayalah sampai sini. Yaitu jirek pertama di dalam negara Gawang, yaitu di jirek yang pakai Tarata tadi. Perkembangan penduduk yang namanya jirek, kemudian berkembang lagi bernama Koto, kemudian Bakorong, barulah Banagari. Maka dengan berkembang, maka terbentuk nagari, terjadilah pandang pekuburan banyak, yaitu terletak daripada sampai balik titik lokasi. Baku sampai balik titik lokasi, karena Banagari tadinya bersuku. Orang dalam bersuku ada orang sampai sini, yaitu Bapengulu, Bamalim, Bamanti, dan Baduwalang. Dan masing-masing itu dia pandang pekuburan. Ada yang satu pandang pekuburannya berdasarkan daripada hidup dari pakai mati dari pempang, yaitu hidupnya entah mantah, matinya senamanya anda, makanya pandang pekuburannya berdakek. Maka terjadilah satu titik. Kemudian kalau indaknya pandang pekuburannya berdakek, korong kampungnya yang berdakek. Mungkin seorang kampung barangkali. Pertama satu Syawal itu sholat Id masjid sesama. Kemudian hari keduanya yaitu tiga pandang pekuburan. Yaitu pandang pekuburan di Guguk Lima Sirek nama. Tempatnya jadi Jorong Gando. Itu pandang pekuburan Lima Sirek itu pandang pekuburan ketiga sukunya, yaitu suku Ceniago ado, Sepanjang ado, Koto ado. Adalah disebut dengan pandang pekuburan orang anak kemenakan yang datang ke negara Gawang, menetap di negara Gawang, tabangnya bersetumpu di Cakem, makanya menjadi anak kemenakan kami di Gawang. Tapi bukan memegang ini, melainkan di bawah orang jini-jini tadi. Maka disebut pandang pekuburan dagang namanya, yaitu di Mesrek. Kemudian pandang pekuburan setelah itu sorenya di pandang pekuburan Kebun Gadang namanya. Itu di daerah Jinih Angku Dubalang suku Koto. Kemudian setelah sorenya Lamarabi Magari keluar sudah semasa itu di pandang kuburan Dubalang suku Ceniago. Gelanggang. Ya. Kami Udah lagi itu ngaji. dari Gelanggang kan hari lah menunjukkan jam 2:30 kurang 5. Orang tia dan angku-angku akan mengaji lai.
dari Koto Dare dan Gelanggang supaya baca kilo capeknya kanu hari lah menunjukkan jam 2:30 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Bana boleh kami tukar umpan boleh kami sisi. Kami tu bana tu kata. Bana tu. Ayolah kami payung tunjukkan betul. Dan katanya akan melayang pro. Hari kedua Raya Tampe, itu hari ketiga Sawal, itu pada berkuburan di Macang Kemulau dan Balai Tengah, yaitu Tampe Gadang. Di Macang Kemulau itu yaitu Tampe perkuburannya orang jenis Manti dan Dubalang suku Koto, kemudian Katik suku Koto. Kemudian di Tampe Gadang yaitu terjadi dua suku di sini nanti, yaitu Pengulu dan Katik suku Koto, kemudian Imam Bilal, Imam Malin di suku Ceniago, Imam di suku Ceniago, kemudian Rajo Ibadat yaitu Empu Negari Kayo dan Empu Imam Rajo, kaum Datuk Raja Dunia, itu yang di daerah Balai Tengah tadi, yaitu Tampe Gadang namanya, itu orang-orang suku Ceniago. Kemudian hari ketiga yaitu suku Sepanjang, itu namanya di Kubang Ipuh. Kubang Ipuh itu daerah perkuburan Manti dan Dubalang suku Sepanjang. Kemudian di Jerak Terata namanya. Nah, itulah sampai pertemuan penduduk pertama tadi. Yaitu orang-orangnya orang Dusana kami balahan daripada kami Nasorumpun di negari Sungai Jambu, yang berdusana yang tinggal dalam negari Gawang itu berkubur di Jerak Terata. Di bawah naungan Manti dan Dubalang suku, di bawah naungan Manti suku Sepanjang dan Dubalang suku Ceniago. Yang orang bersuku Ceniago ada di Jerak Terata, yang orang bersuku Sepanjang pun ada di Jerak Terata. Kemudian hari Kampe yaitu di Jawa dan Talugondan. Yaitu di Jawa adalah Tampe pada perkuburan Malin suku Koto. Kemudian di Talugondan yaitu Tampe pada perkuburan Malin suku Sepanjang. Setelah itu baru berikutnya hari kelima
yaitu di Tapui dan Bawah Pinang. Tapui itu sampai pekuburan bagian daripada manti suku Cinago, yaitu Syekh Andamo, yaitu Syekh Andamo, khusus kaum pekuburan Syekh Andamo di suku Cinago. Kemudian di Bawah Pinang itu khusus kuburan Angkubila dan sanak-sanaknya di suku Sepanjang. Kemudian hari terakhir, hari kini, yaitu tampeknya 3. Pertama di Guk Kayu Api namanya. Itu adalah bagian daripada di bawah Angkubila, Gini Bila, suku Sepanjang. Kemudian di Jirek Jauh namanya, yaitu tampek pandang pekuburan saya itu malam adalah dari suku Ceniago. Saya itu malam itu adalah bagian daripada Malin suku Ceniago. Kemudian baru di Siko. Di Siko yaitu Jirek Gadang dan Jirek Sandi. Jirek Gadang itu kepunyaan wilayah orang Ceniago, yaitu sampai pekuburan Angku Manti dan Angku Pengulunya, Jini Manti dan Jini Pengulu suku Ceniago. Kemudian Jirek Sandi adalah pandang pekuburan Jini Pengulu suku Sepanjang. Kalau kita lah bari rayo, jadi yang namanya pasumandan segala macam IPA bisa aku dibuka lah lipek kain supaya aku berpakaian bersih setelah merambah tadi kan. Awak lah mandi berpakaian bersih untuk mendoa. Kalau sifatnya pasumandan orang polisi itu pakai melestarikan adat dan budaya itu, membawa sedekah nasi dan bermacam-macam makanan lah. Kalau yang anak-anak itu lo boleh melekatkan baju kesandiang, ya pokoknya badunia lah waktu itu. Sesuai era globalisasi gini, dengan adanya berbagai macam tempat wisata dan segala macam ya, maka kami mendidik anak kemenakan kami itu dengan cara seperti itu. Ada tanggung jawabnya, pasal ini tidak akan pergi keluar karena di nagarinya ada terkubur nenek moyangnya, dan ini merasa terpanggil hatinya untuk membersihkan pandang pekuburannya. Yang kedua, sesuai perkembangan zaman jo, kami banyak yang punya orang rumah keluar. Siapapun istri-istri kami di luar, yang punya istri keluar, di dalam kok pakaiannya hanya baju hitam. Tidak laku di kami siko tuh baju nan sampi dan segala macam tidak laku tuh. Tidak laku di siko kok batik kulua baju hitam. Siapapun orang manapun. Tujuan yang mau kasihnya itu temu sekali bahan engkau dibuat di bulan hari raya di bulan Sawal. Dia mungkin berdasarkan pada adat Pasir Syarak, karena bulan Sawal kau lah kesempatannya kita bersilaturahmi. Adalah hari bersilaturahmi, adalah hari bermaaf-maafan. Itu barangkali persetujuan daripada Datuk Saisu sejak dulunya, makanya buat lagi nih. Setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian baru kita barayo. Yang tujuannya kita sama terasa di kita kini. Bahasa di zaman kini kalau seandainya orang barayo pun mengunjungi tempat-tempat wisata dan sanak-sanak nanado di kampung. Alhamdulillah kami khusus Negari Gawang mulai pandang pekuburan bak tadi, maka salamuana mari selama seminggu hari raya Sawal kami pergi barayo ke pandang pekuburan, yaitu mengaji, membawa sedekah, berinfak, mencari dan berwakaf di pandang pekuburan untuk membelok nagari, sama sekali untuk membelok surau dan musaji. Nah itu tujuan kami barayo siko, dan alhamdulillah anak kemenakan tak kampunya. Artinya ini tidak pergi barayo keluar, tidak pergi macet-macet, dan ini tentu dinyo di masa sejarahnya ranjinya bahasa ada nenek moyangnya berkubur di dalam Negari Gawang, dan ini memang betul-betul orang Negari Gawang, dan itu tidak lepas dari kapasitasnya kita sebagai mengenang sejarah bahwa terjadinya nagari ko sesuknya sejak dulunya sampai kini lah mewah kita adalah mengenang jasa orang-orang sesuk. Bisa bersua kawan, dapat rami-rami, dapat main-main ke kawan, dapat nasi, kue, manggo, kue bawang. Itu di orang rayo
ke danau-danau Singkarak, mengelilingi Sumber. Tapi dari nenek moyang awak, salamu anak mari peziarah kubur lah. Peziarah mah, manjangok nenek awak, nenek moyang tonton sikit mati. Itulah nan diziarahi kemari. Serupa begini kok ke masuk komen. Bermohon kepada Allah Ta'ala kanan jiek, kanan satu, supaya nak tahu diri, supaya jangan terkenan bukan. Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah Ta'ala mengizinkan berkat mujizat orang gaik-gaik yang meninggal dan ulu-ulu itulah yang menjadi tulisan. Kenapa? Orang yang pertama datang ke negara uang tadi tidak ada membuat eskapator, tidak ada membawa alat-alat apapun untuk membangun. Dan ini orang tu kok karena dijadikan ladang, lalu nak jadikan sawah, sampai lah nyoba agama, hidup berketurunan dalam negara Gawang. Jadi kita dan tinggal kini adalah mengenang jasa-jasa itu. Bahasa orang tu ini tidak mati, orang-orang sesuai itu. Orang-orang dulu itu tidak mati, cuma berpindah alam. Dan beliau alhamdulillah dampak daripada kini kok toh selama ikut di Gawang kita madokan rayo di panah berkuburan kok ndak ada yang cilaku dulu mau ngecek nomor kok ada bencana alam toh sampai kini di Gawang lelunadon ledak terjadi itu kan. Berarti apa yang pembuat di orang gak sesuai sampai kini lain dalam bari jabal lebih artinya dalam hal kewajaran dan kepatutan adalah untuk menjaga silaturahmi dan ternyata semuanya tahu juga keturunan, tahu di mama kemanakan, tahu kemanakan je mama, tahu bapak jo, anaknya baik tujuh anak kejedok bakonya. Maka untuk menjalin silaturahmi itu, kesempatan di awal kini setiap tahun kami terus mengadakan itu. Alhamdulillah sampai kini kembali bapak tadi sejak dulu mulainya sejak negara Ado. Memang catat sejarah tak ada yang pasti karena waktu itu orang lomba jerah, lomba tangga, lomba segala macam. Tapi itu sampai kini malai lanjang hidup kami mengatakan. Jadi kira-kira gambaran ringkasnya di kami itu bahas sejarah negara Gawang, bahas orang tadi, orang sampai jenis tadi hidup dengan tata di adat dalam aturannya, kemudian kau kan dalam peraturannya, maka diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat negara Gawang sampai saat ini. Alhamdulillah langgeng. Apa fungsinya pemerintahan? Di sinilah tiga tungku sejarangan, yaitu tungku adat, tungku agama, dan tungku pemerintah. Yang pasti pemerintah, khususnya pemerintah negara Gawang, mensokong dan mensupport pasti untuk menjaga dan untuk mengekspos bahwa kejadian itu nantinya keluar negara Gawang. Untuk menjadi nilai tambah bagi kami di nilai budaya, adat dan budaya secara umumnya di dalam Minangkabau. Alhamdulillah kami tetap melakukan sampai kini dan sampai bila akan berakhir kami pun tidak ingin nagariko berakhir untuk serupa itu dan itulah yang kami wariskan kepada anak kemenakan kami. Kan banyak tadi anak cucu kami yang kecil-kecil itu untuk beraja ini mengenang nyo tahu. So ketika rayo ini tidak mengenang baju baru ini nanti karena adanya apa ladiang sabi bangku untuk apa untuk mengabaikan pandai berkuburan nenek moyangnya ke tempat-tempat pandai berkuburan tentang proses pelaksanaan rayo tampe. Kalau kami namanya rayo tampe, kalau masuk keren ini jarak kubur. Iko proses budaya dan turun-temurun seperti sampaikan ketua tadi itu biaya yang ditimbulkan untuk kegiatan pokok. Itu dari si pangka yang berkumpul sampai itu masing-masing. Jadi tidak ada pemerintah itu tidak ikut campur dalam pembiayaan alek dan dibuat di dalam negara itu. Khusus rayo tampe koko makanan atau biaya pembersihan tampe itu pemerintah tidak ikut campur. Karena ikolah budaya dan tradisi yang dibangun oleh nenek moyang dari kebersamaan. Apa kata kebersamaan? Jadi hidup bergotong royong, bersama anak kemenakan dari cucu yang berkubur siko bersama-sama, mabehkan tampeknya. Setelah itu dengan inyo mengenang arwah orang tua-tuanya tadi,
inyo bersedekah, berbagi juadah, berbagi rezeki kepada orang yang hadir di tampeknya tuh, dibagikan nasi, peminum kopi, berupa jamba, itu dari masing-masing kaum itu sendiri. Jadi dari pemerintah kami hanya menyupport kalau zaman kini apa kira-kira dan kurang dalam pelaksanaan kegiatan, itu yang bisa kita bantu. Dalam hal itu kami juga telah mengajak pemerintah daerah Kabupaten Solo bersama jajaran Dinas Pariwisata ingin mengangkat budaya religi, adat, budaya dan agama untuk salah satu ikon Kabupaten Solo yang punya tradisi unik yang bisa kita kembangkan menjadi budaya yang bisa mengangkat nama Nagari Gawong di tingkat kabupaten dan provinsi. Dan begitu juga dalam hal pelaksanaan kegiatan kami selalu menyupport dari sepangka-sepangka bahwa kegiatan aku selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan juga kami bersinergi bersama dengan kerapatan dari Mama, nah supaya anak kemenakan waktu itu bisa tidak terbawa dengan arus globalisasi yang semakin hari semakin maju dan tidak terpengaruh selama 6 hari itu. Awak bisa berkumpul bersama-sama, bersilaturahim, dan juga mengajak orang rantau yang jauh di rantau mencari kegiatan awak di kampung Tinyo pun senang hatinya dan bersemangat untuk pulang setiap tahunnya. Dan kami bersama Ketua BPN, apa yang bisa kami sediakan untuk penunjang kegiatan adat religi Gogo, kami dari pemerintah siap untuk menyukseskan kegiatan. Ini ada urusan di Sarak, urusan di Tambula. Jadi di Gawang bana-bana memang adat itu ada. Tidak sekadar cerita saya, itu bukti loh. Karena adat pesan di Sarak pesan di Kitabullah itu adalah kalau adatnya berami-rami kita memperhatikan pada berkuburan. Kalau saraknya dengan membaca ayat suci Al-Quran. Jadi untuk mengikek anak-anak kita, kalau di negari orang itu anak-anaknya mungkin lebaran ke sampai objek wisata yang ada di Sumatera Barat. Tapi kalau di Nagari Gawong, kami yang diceritakan ketuakan tadi, itulah tujuan kami untuk membawa anak kemenakan kami untuk melestarikan adat pesan di Sarak pesan di Kitabullah. Itulah buktinya. Cuma itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.